Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan dan nikmat iman yang dengannya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sekalian berbahagia, sebelum kita memasuki acara Jumat, ya, seperti biasa kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Namun sebelum itu, kami mengajak kepada jamaah yang masih di rumahnya atau sedang dalam perjalanan menuju ke masjid agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat ya sedikit lagi waktu Jumat akan masuk. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, ya, agar tidak bicara, tidak ribut, tidak main game ketika acara Jumat sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya untuk jamaah yang berada di saf belakang untuk mengisi saf kosong yang berada di depan agar yang terlambat datang dapat menyesuaikan. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyampaian selanjutnya, Jumat lalu tanggal 16 Januari 2025, saldo Masjid Abdullah Abdurrahman Rp1.067.000. Adapun pemasukan yang pertama dari kotak amal sebanyak Rp365.000, yang kedua dari donatur tetap sebanyak Rp150.000. Dalam hal ini, yang pertama dari almarhum Haji Hanabi Rizal rahimahullah sebanyak Rp100.000. Kemudian yang kedua dari Ibu Kamaria di Bulang sebanyak Rp50.000. Pemasukan selanjutnya dari infak sedekah dari Haji Suwardi Dengesa sebanyak Rp100.000. Selanjutnya pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, jasa kebersihan Rp400.000, sehingga total saldo akhir masjid kita sampai hari ini sebanyak Rp1.130.000. Kepada para donatur, kepada para dermawan yang telah menyumbangkan hartanya untuk operasional masjid kita, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Kemudian kami mengajak kepada jamaah yang ingin menjadi donatur tetap, ya silakan menghubungi panitia, itu mulai Rp25.000 per bulan. Penyampaian selanjutnya hari ini tanggal 23 Januari 2026, yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Muhammad Bashir Desitaba Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di antara kita. Kemudian muadzin salah satu dari jemaah. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan atau menjadikan kematian dan kehidupan. Tiada lain hanya untuk memuji hamba-hambanya, siapakah di antara mereka yang paling baik keimanannya, yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan, tiada lain hanya untuk menguji kalian, kata Allah, ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua paham bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara dan kita akan menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Sering kita mendengar saudara-saudara kita mengucapkan sebuah ungkapan, akhirat itu cuma cerita ji. Yang kenyataan itu adalah dunia. Iya. Kalau kita perhatikan, ada benarnya bahwa ustadz manapun yang berbicara tentang hari akhirat itu semua cerita, Pak. Belum terjadi. Namun hendaknya seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kelak akhirat itu akan menjadi kenyataan, sementara dunia tinggallah cerita. Ini yang perlu kita pegang jamaah. Lalu apa yang terjadi setelah kematian? Para ulama menyebutkan bahwa hari akhirat juga disebut adalah hari penyesalan, di mana manusia, seluruh manusia, kita mengeluarkan orang-orang kafir. Yang kita bahas adalah orang-orang muslim. Semua muslim akan menyesal pada hari kiamat. Apakah dia banyak amalannya
dia akan menyesali kenapa masih bersantai-santai beramal, kenapa tidak bersungguh-sungguh memperbanyak amalan sebanyak-banyaknya. Terlebih lagi orang-orang yang banyak melewatkan waktunya dengan sia-sia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa penyesalan itu akan datang pada seorang hamba tatkala ruh ini dicabut, tatkala roh ini telah berpisah dengan jasad, maka di sanalah penyesalan pertama kali yang akan menghampiri seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, kematian menghampiri salah seorang di antara kita, maka pada saat itulah mereka akan berkata kepada Allah, Rabbirji'un, wahai Rabbku, hidupkanlah aku kembali, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa kembali ke dunia mengamalkan amalan-amalan salih yang dahulu aku tinggalkan ya Allah. Coba kita perhatikan ungkapan seorang yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan jelas bahwa seseorang apabila telah meninggal, dia akan menyesal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa kembali beramal salih, mengamalkan amalan-amalan salih yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sekali-kali tidak, tidak akan pernah mungkin, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sungguh kata Allah, ini hanyalah sebuah ungkapan, ini hanyalah sebuah penyesalan yang tidak berguna. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, telah menanti kalian alam barzakh, tatan nabi kuburan, tidak mungkin akan kembali ke dunia. Lebat gani, lebat keke, kali bunta yang akan kita tempati sampai kapan, kata Allah, ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Lalu apakah penyesalan hanya sampai di sini jamaah? Kalau kita memperhatikan perjalanan seorang hamba dari alam barzakh kepada hari akhirat, itu masih ada proses. Allah sebutkan bahwa dia akan mendiami kuburannya sampai datangnya hari kebangkitan. Nah, apa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kubur? Di sana kita akan diadili. Di sana kita akan diperlihatkan semua amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan di dunia. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjidna na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kalian melihat, menyaksikan orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan di dunia ini, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kemaluan dan rasa takut yang memuncak. Pada saat itulah mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, hamba telah menyaksikan seluruhnya dan telah mendengarkannya. Farjina, kembalikanlah aku ya Allah ke dunia agar aku bisa kembali beramal saleh,
Inna mukinun, sungguh ya Allah, hari ini sungguh saya termasuk orang-orang yang sangat yakin. Namun lagi-lagi jamaah, penyesalan pada saat tidak ada berguna. Maka di sana setelah diadili hanya ada dua tempat kembali jemaah, surga dan neraka. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa siapa saja yang timbangan amalan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka pasti tempat kembalinya adalah surga. Namun sebaliknya, siapa saja yang timbangan dosa-dosanya lebih berat daripada timbangan amal salehnya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam wa'iyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tatkala manusia telah digiring semua ke dalam neraka, pintu-pintu neraka telah dikunci, ditutup, maka mereka pun berkata, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, para penduduk itulah berteriak di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, agar kami bisa kembali beramal salih ghairal ladzi kunna na'mal, selain amalan-amalan soleh yang dahulu pernah kami lakukan. Coba pahami jemaah, coba kita pahami ayat ini. Orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beramal salih, mengamalkan amalan saleh selain amalan soleh yang pernah saya lakukan. Orang ini punya amalan soleh apa tidak, Pak? Punya. Dia rajin sholat mungkin, dia rajin puasa. Namun tadi disebutkan bahwa di sana ada timbangan, kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Mungkin kita sholat, mungkin kita puasa, berkali-kali umroh, haji, namun di sisi lain kita tidak tahu hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang kita langgar, sehingga kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan maksiat yang telah kita lakukan. Maka dibermohon kepada Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan amalan salih selain amalan yang dahulu pernah kami lakukan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberimu umur panjang di dunia? Telah diberikan umur 60 sampai 70 tahun, bahkan lebih. Seandainya engkau mau berpikir, kata Allah, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, seandainya kalian mau berpikir tentang kebesaran Allah, pastilah kalian orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Datang kepada kita jemaah dari sekian banyak ustaz menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Telah datang kepada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi nasihat. Namun kata Allah, fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir, maka rasakanlah, kata Allah, siksaku, sungguh tidak ada penolong bagi seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan ini ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Telah kita ketahui bahwa tempat kembali hanya ada dua.
surga dan neraka. Namun ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu ilmu agama. Hanya dengan ilmu agama inilah kita akan mengetahui dengan jelas jemaah jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu inilah kita akan memahami apa saja yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ilmu adalah sebuah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ilmu itu lebih dibutuhkan manusia daripada sekedar makan dan minum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi qabla al-khubzi wal ma' لأن العلم يحتاجون إلى الإنسان في كل ساعة والخبز والماء في يوم مرة أو مرتين." Kata Imam Ahmad, manusia ini lebih membutuhkan ilmu daripada sekedar makan dan minum. Bagaimana mungkin jemaah? Ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kalau kita mau mengambil contoh dari bangun tidur jamaah, sejak kita bangun tidur kita sudah butuh ilmu. Itu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca doa bangun tidur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya karena kita telah dihidupkan dari mati yang kecil. Kalau tidak ada ilmu jamaah, nakang atau tua tariol biasa pun nalambang atau timan parisetan Allah sakaru tidak lusu-lusunya yang panggung. Iya, karena tidak ada ilmu jamaah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan bahwa ilmu ini dibutuhkan. Kenapa? Li'anna al-ilma yahtaju al-insanu fi kulli sa'ah. Karena ilmu ini, kata Imam Ahmad, dibutuhkan oleh setiap manusia dalam setiap saat. Bangun tidur, sudah bangun tidur mau masuk WC, sudah masuk WC mau pakai baju, mau makan, semua butuh ilmu. Mau jalan, mau keluar, bekerja, butuh ilmu jamaah. Wal khubzu wal ma'u, kata beliau, sementara makan dan minum itu dalam satu hari marrotan atau marrotain, cukup satu kali atau dua kali seseorang sudah cukup. Tidak ada orang bangun tidur ya kemudian makan sampai tidur lagi, tidak ada. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa ilmu ini dibutuhkan oleh setiap manusia, lebih dibutuhkan daripada sekedar makan dan minum. Kenapa? Karena ilmu dibutuhkan setiap saat, sementara makan dan minum kita butuhkan paling tidak sekali dua kali, paling banyak 3 kali dalam sehari semalam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimahumullah. Oleh karena itu, di sisa usia yang kita sudah berusia ini, mari kita belajar agama, kita pelajari agama kita, karena inilah ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, jaminannya kata Nabi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bahwa semua kita yang datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala salat Jumat secara berjamaah, pasti
tujuan kita cuma satu, mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya kita pun dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua agar bisa mempelajari agamanya, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan langkah-langkah kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melindungi kita semua dari siksanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mustaqim mantap, luruskan dan rapatkan sholat demi kesempurnaan salat berjamaah. Silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
اللهم تصل كالشباب. Ke rumah.